mari kita belajar. Let's go. Shalom. Salam semangat untuk kita. Tetap banyak berdoa dan tetap semangat untuk belajar. Di pertemuan pertama kemarin dan di pertemuan kedua, kita sudah belajar bagaimana menghormati orang tua dengan baik. Nah, di pertemuan ketiga ini, kita akan belajar dengan topik menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar dengan subtopik mendengarkan cerita Alkitab. Tujuan pembelajaran dengan membaca 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2, peserta didik dapat mengetahui alasan menghormati orang tua dan orang yang lebih tua berdasarkan Alkitab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi bersama Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 1-2 menjelaskan bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita atau mengenai saudara-saudara seiman. Nah, sikap menghormati tidak hanya diberikan kepada orang tua, tetapi juga kepada orang yang lebih tua usianya dari kita. Rasa hormat kepada orang tua maupun orang yang lebih tua menunjukkan kasih kita kepada mereka. Kita diajak untuk dapat menghormati orang yang lebih tua usianya daripada kita. Contoh, kakek dan nenek. Kakek dan nenek kita adalah orang tua atau ibu dan bapak daripada ayah dan ibu kita di rumah. Kemudian menghormati kakak perempuan ataupun kakak laki-laki juga harus kita hormati karena mereka juga adalah orang yang lebih tua usianya daripada kita. Kemudian ada paman dan bibi. Paman dan bibi juga harus kita hormati karena mereka juga adalah saudara kita. Nah, jadi contoh kakek dan nenek, kakak perempuan, kakak laki-laki, paman dan bibi haruslah kita hormati. Dan kalau kita melihat juga orang yang lebih muda daripada kita, tentu harus kita sayangi. Kita harus saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam Timotius untuk kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Tahukah kamu siapakah Paulus itu? Siapakah Timotius itu? Apa ya pesan Paulus kepada Timotius? Nah, apa ya hubungan pembelajaran kita hari ini dengan Paulus dan Timotius? Mari kita belajar sama-sama. Ayo mengenal tokoh Paulus dan Timotius. Setelah mendengar cerita gurumu, tuliskan apa saja yang kamu ketahui tentang Paulus dan Timotius di buku catatanmu. Nah, tokoh Paulus adalah seorang pemberita kabar baik kepada semua orang atau pemberita Injil firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Paulus dilahirkan di Tarsus, daerah Silisia. Ia berasal dari sebuah keluarga Yahudi. Pekerjaan Paulus adalah pemberita kabar baik atau kabar keselamatan kepada orang-orang yang mau mengikut Kristus.
siapakah Timotius itu? Timotius adalah warga Listra di provinsi Galatia. Timotius adalah anak dari perkawinan campuran. Ibunya seorang Yahudi dan bapaknya orang Yunani. Timotius menjadi murid Paulus yang juga ikut mendampingi Paulus dalam beberapa pelayanan mengabarkan Injil. Paulus yang mengajarkan kepada Timotius bagaimana bersikap dalam menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama, tidak berlaku keras kepada orang yang lebih tua, melainkan menegurnya sebagai bapa. Yang kedua, menegur orang-orang sebaya seperti menegur saudara atau ibu. Orang sebaya itu adalah yang seumuran dengan kita. Kemudian yang ketiga, menegur orang-orang yang lebih muda seperti menegur seorang adik dengan penuh kemurnian atau dengan penuh kasih. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dan kita juga sudah belajar dari tokoh Alkitab yaitu Paulus dan Timotius, bagaimana mereka mengajarkan untuk kita boleh menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Nah, untuk tugas kita di rumah, sudahkah kamu melakukannya? Untuk keterangannya, warnailah 1 love jika kamu belum melakukan. Warnailah 2 love jika kamu kadang-kadang melakukan. Dan warnailah 3 love jika kamu sering melakukan. Nah, contohnya memberi salam jika bertemu dengan orang lain. Nah, jika kamu bertemu dengan orang lain, kamu tidak menyalam atau tidak menyapanya, warnai 1 love. Tetapi jika kamu bertemu dengan orang lain, kadang-kadang kamu sapa, kadang-kadang tidak, warnai 2 love. Tetapi jika kamu selalu menyalam orang yang bertemu dengan kamu, warnai 3 love. Sampai di sana, ngerti ya nak? Selamat bekerja, tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati.